Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Pak Kasem, menghadapi kemungkinan skenario perang berkepanjangan, sebetulnya sejauh mana kesiapan Iran menghadapi kekuatan militer Amerika Serikat? Iya, berdasarkan informasi yang saya dapat dan laporan yang beberapa hari kemarin itu muncul dari IRGC itu, ini katanya satu juru bicaranya IRGC, dia bilang bahwa kami ini sudah siapkan diri kita untuk perpanjang perjuangan kami ini sama Amerika Serikat selama minimal 10 tahun. Ya ini kalau Iran itu saya kira selama 50 tahun kemarin itu sudah siapkan dirinya untuk perang sekarang ini. Dan saya harus juga jelaskan bahwa mengenai masalah tetangga Iran, karena itu juga ada satu keraguan bahwa kenapa Iran itu menyerang sekutu Amerika Serikat itu, negara-negara Arab itu di Timur Tengah itu, di kawasan Teluk Persia. Jika kita melihat hubungan Iran dengan negara-negara tetangganya di Teluk Persia, kita melihat bahwa Iran selalu berusaha untuk memiliki hubungan yang baik dan bersaudara dengan negara-negara ini. Meskipun negara-negara ini selalu menjadi sekutu musuh Iran dan bahkan telah memberikan pukulan serius kepada Iran dan dimanapun mereka bisa. Sebagai contoh saya, dalam perang Iran-Irak itu dukungan financial untuk perang diberikan kepada rejim Saddam itu negara-negara Arab yang memberi dukungan financial kepadanya, terutama Kuwait. Akan tetapi setelah serang Saddam terhadap Kuwait, Iran mendukung integritas teritorial Kuwait dan bahkan mematikan beberapa sumur minyak Kuwait yang telah dibakar oleh tentara Saddam. Atau Qatar, selama pengepungan 4 tahun oleh Arab Saudi, hanya Iran dari tetangganya Qatar yang membantu mereka, dan bahkan makanan dan air minum masuk ke Qatar melalui Iran. Namun Anda melihat bahwa selama perang ini dan bahkan di perang 12 hari itu, Iran menjadi sasaran dari pangkalan-pangkalan yang berada di negara-negara ini. Dan contohnya sekolah anak kecil Minab itu terkena serangan dari wilayah Kuwait pada hari pertama perang. Oleh karena itu saya kira kalau Iran itu sampai sekarang sangat memperlihatkan persahabatannya bersama negara-negara Arab itu, tapi sayangnya itu tidak dibalas oleh mereka. Dan saya kira kalau semenjak perang ini, pasti kebijaksanaannya Iran itu bersama tetangganya itu pasti akan berubah. Baik. Pak Sukron, ini tadi Pak Kasem banyak menyinggung bagaimana hubungan negara Teluk dengan Iran selama ini seperti itu. Dan juga ada klaim dari IRGC bahwa siap untuk perang 10 tahun. Tanggapannya nih Pak Sukron. Ya saya rasa kalau Iran tuh lebih siap perang ya karena dia merasa diserang gitu kan. Walaupun faktanya bahwa Iran juga melalui proksi-proksinya itu juga memang sudah menampakkan permusuhan secara tidak langsung ya gitu. Lah ini Iran juga akhirnya menyerang negara-negara Teluk yang memberi akses AS untuk menyerang Iran. Diserang karena Iran merasa diserang fasilitas publiknya, dia juga menyerang fasilitas publik juga. Meskipun yang utama tetap basis militer ya gitu kan. Tetapi kan sebenarnya kalau bilang Iran akan siap panjang, mungkin tentaranya siap, tapi rakyatnya belum tentu siap. Karena rakyat Iran dengan inflasi yang sangat tinggi, kemudian tentu dengan perang ini kan kehidupan juga tidak semakin semakin sulit lah. Tidak semakin mudah, malah semakin sulit ya. Tentunya ini pasti akan menjadi pertimbangan rezim yang berkuasa. Dan Mujtaba Khomeini tentu tidak sekuat seperti Ali Khamenei. Karena Ali Khamenei ketika menjadi supreme leader itu melalui fase yang normal. Kan seorang itu menjadi rahbar atau supreme leader itu kan punya 3 syarat. Yang pertama adalah mujtahid, dia harus seorang waliyu faqih, sudah derajat ayatullah uzma gitu. Kemudian siasat mador, dia harus seorang politisi. Maka dia kan mantan presiden dulunya kan, Ali Khamenei itu. Kemudian bertakwa.
Dan itu tiga syarat itu ada di Ali Khamenei. Tetapi Ali Mustafa ini kan bukan menjadi pemimpin yang dibangun oleh suatu prosedur yang terukur, ya kan? Tapi karena darurat, tentunya juga beda. Dalam menghadapi tekanan-tekanan dari luar juga beda. Tekanan domestik pun saya rasa beda banget, gitu. Itu harus kita lihat dari situ juga. Kalau orang Iran mungkin karena doktrin kesyahidan di Iran tuh kuat kan, karena zaman perang dengan Irak selama 8 tahun juga anak kecil berani untuk jihad. Tetapi kan sekarang orang Iran di era sekarang ini tentunya lebih realistis dibanding dulu kan teknologi belum semasif sekarang. Baik. Gitu. Saya akan ke Pak Anton mengenai kesiapan yang disampaikan oleh pihak militer Iran, IRGC. Ya, satu, ini ada catatan bahwa serangan kali ini itu dicatat bahwa sudah semakin presisi yang serangan ke negara tetangga, itu satu. Kedua, serangannya itu menunjukkan bahwa ini kemampuan misil balistiknya sudah nggak main-main karena Yordan itu udah 1.000 km dan itu serangannya kemudian akurat. Itu yang kedua. Yang ketiga, pola serangannya kemudian melakukan kombinasi antara rudal dan drone yang sebenarnya tidak dilakukan. Yang tadinya satu-satu yang kemudian dikombinasi dan itu berhasil. Gitu. Jadi ini memang kemudian memberikan pesan. Gitu ya, memberikan pesan bahwa satu, ini Iran walaupun kemudian tadi ada jeda, ternyata ini sedang menyusun kekuatan dan itu ada progresnya. Gitu, dia menunjukkan ada satu akurasi, kemudian ada strategi baru, gitu. Lalu kemudian ini jangkauannya itu kemudian udah lebih jauh, itu pesannya udah serius. Gitu. Walaupun kemudian masih ada yang berargumen, jangan-jangan serangan kemarin ke Iran Selatan itu sudah banyak melumpuhkan. Iya, Iran hari ini menyerang memang udah bukan pakai pesawat tempur, bukan pakai kapal perang, gitu ya. Mereka hanya berpegang pada rudal dan drone. Tapi itu kan masih belum habis-habis. Orang masih sekarang tuh sampai menebak-nebak, ini sebenarnya stoknya masih berapa. Tapi kan problemnya bukan stoknya Iran berapa, tapi stok untuk interseptornya Anda udah tinggal sisa berapa. Kalau itu habis, nanti ini Iran itu kan nggak perlu dia nyerang 1 hari 100, nggak perlu, dicicil-cicil aja. Kenapa? 1 dilawan 2 sampai 10. Gitu. Jadi ketika Iran nyerang 10, ini yang habis ini bisa, ya tergantung, pengalinya bisa 5, pengalinya bisa 10. Sementara produksinya, ongkos produksinya interseptor lebih mahal daripada apa yang dilakukan oleh Iran. Gitu. Biaya produksi waktu produksinya juga lebih panjang. Gitu. Jadi kan ketika Iran masih menunjukkan eksistensi, ini kan kerentanannya ada di wilayah kawasan. Itu yang kemudian kenapa negara-negara kawasan, mau Qatar, mau Oman, gitu ya, even Pakistan, Pakistan nggak diserang, tapi Oman, Qatar, gitu, Uni Emirat Arab, walaupun dia diserang, tetap ingin berharap ayo duduk lagi ke meja perundingan. Kenapa? Karena mereka tahu ini nanti kalau diserang kami yang rentan. Kalau misalnya interseptor kami yang habis, Anda tinggal ngirim 1 udah pasti langsung kena semua. Dan show of force ini ada kaitannya pendekatan militer berbarengan dengan pendekatan diplomasi seperti itu ya? Karena kita bilang, ini 2 nih ya, yang dari Yordan. Ini cuma 2, tapi jangan salah bahwa 2 dalam serangan yang direct langsung meninggal. Itu dampak politisnya jauh berbeda dengan ini Iran berhasil dihancurkan jembatan dan lain-lain. Ini ngomong tentang 2 orang tapi yang dari Amerika Serikat itu nilainya jauh lebih besar ketimbang kehancuran infrastruktur. Gitu. Ini yang makanya memang harus dicermati. Gitu. Mbak Fauzia, pandangannya? Tentu kalau kita lihat memang tujuan strategis dari Amerika Serikat dan Iran berbeda ya Mbak ya. Karena kalau kita tahu bahwa Amerika Serikat ini adalah negara yang lebih superior dalam konteks militer dan juga dari Iran sendiri menggunakan dari awal memang strateginya kan mozaik begitu ya. Perangnya asimetris yang artinya tujuannya ini memang bukan untuk memenangkan peperangan, tapi untuk bertahan selama mungkin. Makanya tadi kalau Pak Kasem bilang bertahan 10 tahun dan ini ternyata misalnya bisa paling tidak bahkan 6 bulan saja begitu ya. Dan kita lihat beberapa dari Februari hingga Juni kemarin bahkan muncul dengan satu elemen yang sering kali dilupakan ketika bicara strategi perang asimetris adalah kejutan Mbak. Nah tadi Mas Anton sudah menjelaskan kejutan-kejutan jenis strategi baru yang mengkombinasikan yang pertama. 2, jangkauan yang sebelumnya belum muncul ternyata sekarang punya begitu jangkauannya.
Tiga adalah stoknya, begitu yang stoknya yang dianggap beberapa kali Pete Hegseth menyatakan bahwa sudah tidak ada stok dan lain sebagainya, ternyata menunjukkan masih mampu melakukan retaliasi. Dan tadi 4 presisinya yang semakin meningkat ini menunjukkan bagaimana perang asimetris yang dimainkan Iran ini bukan hanya untuk tujuannya bukan memenangkan perang secara militer, tapi justru memang tadi melihat bagaimana bertahan dan juga menunjukkan kemampuan untuk menunjukkan surprise. Oke, baik. Diskusi kembali kami lanjutkan, tapi kita ikuti jeda break terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.